Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul baitnya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengingatkan kembali pembahasan kita sebelumnya. Kita sudah melakukan pembagian ilmu berdasarkan beberapa asas. Kemarin kita sempat membahas ilmu berdasarkan ada dan tidaknya keyakinan yang menyertai ilmu tersebut, yang kemudian menghasilkan pembagian ilmu ke dalam ilmu tasawuri, yaitu ilmu yang tidak diikuti dengan keyakinan, dan ilmu tasdiki atau ilmu yang disertai dengan keyakinan. Keyakinan ini tidak harus berhubungan dengan positifnya, tapi juga negatifnya juga. Misalkan ketika saya yakin bahwa itu benar atau saya yakin bahwa itu tidak benar, itu namanya tasdiki. Jadi kalau saya memberikan satu kabar kepada Pak Riyadi, kemudian Pak Riyadi yakin bahwa kabar itu benar, atau yakin kabar itu tidak benar, maka itu disebut tasdik. Tasdik akan kebenarannya atau ketidakbenarannya. Masih ingat ya, insya Allah itu ya. Kemudian kemarin atau sebelumnya kita juga membagi ilmu berdasarkan, sebelum saya lupa, kemarin juga tambahannya bahwa objek kapan bisa muncul ilmu tasdiki dan kapan hanya bisa muncul ilmu tasawuri. Ada beberapa hal yang di situ hanya bisa muncul ilmu tasawuri, artinya mustahil ada keyakinan di situ, tidak punya potensi untuk dimasuki keyakinan. Misalkan kita mendengar kata tunggal, kata satu kata, kambing misalkan, itu jelas mustahil untuk diyakini karena memang bukan ranah keyakinan. Paham ya kemarin ya. Kemudian susunan kalimat atau kabar, kalau tadi kan tunggal ya, ini susunan kata atau jadi kalimat, yang kalimat itu berisi pengkhabaran tapi diragukan, maka tidak akan muncul tasdiki. Kalimatnya udah benar, kabarnya udah kabar, itu memang berita, tapi tidak diyakini, otomatis tidak akan muncul keyakinan tasdiki. Ilmu itu bagi kita bukan ilmu tasdiki. Misalkan Imam Ali adalah maksum, itu satu kalimat, bisa iya, bisa tidak. Artinya itu sebenarnya objeknya adalah objek tasdiki, punya potensi untuk muncul keyakinan. Tapi dalam satu kondisi saya tidak meyakini itu, maka ilmu saya tentang kemaksuman Imam Ali itu adalah ilmu tasawuri. Nah, jadi seperti kita sampaikan juga pada pertemuan kita sebelumnya, banyak sekali ilmu kita itu lebih kepada ilmu tasawuri. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, itu tasawuri. Nggak ada keyakinan yang menyertai itu. Nah, misalkan, makanya kemudian kita harus atau diwajibkan untuk talabul ilm, karena pada hakikatnya ilmu itulah yang menjadikan kita mampu memiliki ilmu, bukan hanya ilmu tasawuri, tapi ilmu tasdiki al-yakin. Yang ketiga, kemarin, kalimat yang tidak berisi pengkhabaran itu juga tidak akan muncul tasdiki. Seperti kalimat tanya, apa itu? Itu kan bukan ranah untuk diyakini. Siapa itu, di mana, dan lain sebagainya. Atau perintah, pergilah, itu juga hanya muncul tasawuri. Atau larangan, jangan pergi, dan lain sebagainya. Jadi kalimat yang bukan kalimat berita itu tidak akan muncul di situ ilmu tasdiki. Yang keempat adalah susunan kata atau kalimat yang tidak sempurna.
urung rampung. Saya misalkan mengatakan jika saya pergi, ngono tok mandek. Padahal kata jika itu selalu ada maka, ada syarat, ada jawabnya. Jika begini maka, lah panjenengan mengucapkannya tidak sempurna. Jika Ali itu imam, diem, maka di situ tidak akan pernah muncul ilmu tasdiki, karena itu menjadi objek bagi ilmu tasawuri saja. Karena memang nggak ada yang bisa diyakini, belum tuntas untuk diyakini itu. Maka kemudian keyakinan itu sebenarnya diawali dan dimukodimai dengan ma'rifat. Makanya kemarin di Ngadirjo itu kan kita membahas itu. Innakum la, apa kira-kira begini, saya lupa pasnya. Innakum la takununa solihina hatta ta'rifu. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah menjadi orang-orang soleh hingga engkau punya ma'rifat. Wala ta'rifuna hatta tusaddiqu. Dan kamu tidak memiliki ma'rifat atau tidak dianggap ma'rifat sampai kamu meyakini. Tusaddiq, tasdik, tusaddiq. Wala tusaddiqu hatta tusallimu. Dan kamu tidak dianggap meyakini atau tasdik hingga kamu berserah diri. Kalau misalkan saya ini meyakini Pak Aryadi itu pinter silat, maka ketika saya berjalan dengan Pak Aryadi, saya harus tenang, harus pasrah, karena dia. Kalau saya masih takut, berarti saya masih ragu. Ketika saya ini meyakini kerohimannya Allah, maka otomatis kalau saya yakin ada tusalimu, saya akan berserah diri kepada kasih sayangnya. Tapi kalau kita masih maju mundur untuk mewujudkan tasdiknya itu, maka tidak disebut tasdik. Secara akhlak itu belum disebut sebagai tasdik. Secara mantik mungkin sudah tasdik lah, panjenengan yakin. Tapi yakin itu sebenarnya tidak memiliki makna nanti ketika keyakinan itu tidak menimbulkan taslim, melahirkan taslim. Makanya di dalam SoundCloud kita yang terakhir, taslim itu puncak daripada ibadah. Ilmu juga ada dibagi menjadi ilmu berdasarkan cara mendapatkannya. Berdasarkan cara memperolehnya, ilmu itu ada dua. Ilmu yang cara memperolehnya gamblang, dan ilmu yang cara memperolehnya itu perlu perjuangan berpikir. Nah, sebagai contoh, ketika panjenengan sedemikian paham kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, langsung sepakat, panjenengan langsung paham dan nggak perlu mikir macam-macam. Tapi ketika diperpanjang dikit, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8, itu mulai. Nah, ilmu yang gampang itu namanya ilmu badihi atau ilmu dzaruri atau ilmu mudah. Dan yang membutuhkan pemikiran lebih itu namanya ilmu nadhari, ilmu yang membutuhkan olah pikir, kerja ekstra, kerja pikir secara ekstra. Nah, nanti bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ibu-ibu kalau disuruh masak misalkan, itu karo merem ya tadi, gampangannya gitu kalau orang Jawa ya. Sama merem aja jadi itu. Coba bapak suruh masak. Bagi ibu-ibu yang namanya bumbu dapur itu dzaruri, nggak usah lihat, mambu yang ngerti. Ya. Tapi bapak belum tentu. Maka bagi ibu-ibu itu menjadi ilmu dzaruri atau badihi. Bagi bapak itu namanya ilmu nadhari. Mereka yang beda-bedaan 17 Agustus. Bapak kon beda iki apa, bahan iki apa dan sebagainya. Itu karena itu nadhari. Kalau badihi nggak mungkin diperlombakan gitu, nggak ada tantangannya. Nah, kemudian itu yang kemarin juga kita bahas. Kalau dalam ilmu mantik itu sebenarnya tasdiki, karena tasdik itu keyakinan ya. Berapa persen sih yang namanya yakin itu?
Gitu. Berapa persen yang namanya yakin? Jangan harapkan kita ini bisa mendapatkan 100% keyakinan dengan mudah untuk sesuatu. Itu sangat susah. Apalagi kalau misalkan bahkan ketika kita mengatakan hadis itu sahih, itu nggak ada 100%. Quran itu otentik persis, yakin berapa persen? Ya. Otak kita kan kemudian berpikir itu tuh Quran sebagai mushaf ya, mushaf itu disusun pada zaman dinasti Utsmani. Berapa jarak dengan Rasulullah SAW? Apakah tidak mungkin ada penyimpangan dan sebagainya? Apakah mungkin? Jangan penyimpangan lah. Lupa. Ada yang terlupa dan terlewatkan sekian setahun dari zaman Rasulullah SAW. Pun yang nulis bukan Rasulullah kan? Penulisnya itu bukan Rasulullah. Nah, sekarang secara logika, apakah mungkin keyakinan kita itu 100% terhadap mushaf itu? Ini kita sedang ngomong mantik loh ya, mantik ini. Makanya kemudian kenapa kita merujuk kepada para imam? Kenapa? Karena kita diizinkan oleh para imam untuk menggunakan mushaf itu. Jadi jangan pakai mushaf yang beli di toko itu sah. Tapi jangan tinggalkan Al-Quran yang hidup, yang bisa bicara, yang bisa menjelaskan itu Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Makanya kemudian kita memakai mushaf itu karena memang kita itu diizinkan oleh para imam untuk menggunakan mushaf itu. Jadi kita menggunakan mushaf yang diam karena diizinkan oleh mushaf yang bicara. Nah, sampai berapa sih keyakinan itu di dalam di dalam mantik? Jadi kita bisa bagi tingkat keyakinan itu menjadi 4. Kita lihat tingkat keyakinannya. Keyakinan ada yang 100%, ada yang 50%. Ya kan? Keyakinan itu ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang di antara keduanya atau di antara 100 dan 50. Ya. Ada juga yang di bawah 50. Ya. Ini yang disebut dengan yakin. Yang 50% nggak kanan nggak kiri, itu namanya syak. Ini yang namanya dhon. Dhon ini yang namanya waham. Ini yang namanya al-yakin. Oke. Ini berdasarkan tingkat atau persentase yang ada pada keyakinan itu, ada 100% itu yakin. Kira-kira apa Pak keyakinan panjenengan yang 100%? Pada Allah bisa enggak? Enggak, saya enggak tahu. Saya tanya sama Pak Riyadi, jangan tanya sama saya, bisa enggak? Saya tanya, kira-kira dalam hidup jenengan keyakinan yang sampai 100% dan keraguannya 0% itu kira-kira apa itu? Baik. Mengerjakan sesuatu. Misalkan apa? Misalnya saya mau potong kambing, yakin bisa? Yakin bisa. Tapi berarti sering masih mengucapkan insya Allah gitu ya? Insya Allah nyerang Jawa maksudnya. Insya Allah. Jadi masih ada kemungkinan Mengerjakan soal matematika yang mudah, yakin bisa. yakin bisa. Oke. Enggak ada istri satu, anak tiga. Harus tambahi sekarang ya.
harus tarawih sekarang. Itu ada dua. Tapi oke. Ala kulli hal. Nantilah untuk masalah aplikasinya nanti bisa panjang. Nah, pokoknya kalau 100% yakin jelas ya. Di atas 50% namanya dzan. Kemudian syak, kemudian 50% pas. Artinya jalan nggak bisa memilih antara ya dan tidak. Itu namanya syak. Yang kurang dari 50% namanya waham. Waham itu sesuatu yang sangat kabur. Kategori tasdik, ilmu tasdiki adalah ketika ilmu panjenengan itu 100 atau di atas 50%. Loh, Ustadz, kalau di Quran dzan ini malah la yughni minal ilmi syai'an. Dzan itu tidak memberikan ilmu apapun. Kenapa masuk ke kategori yakin? Itu beda. Dzan yang di dalam Al-Quran itu syak. Itu syak ya. Itu syak. Syak atau mungkin waham. Nah, kalau yang dzan ini dia masih masuk ke dalam ilmu. Panjenengan ketika di dalam fikih saja, ketika panjenengan syak, ya, panjenengan ragu dalam sholat isya, panjenengan ragu ini 3 rakaat atau 4 rakaat, tanggal berapa? 4. Tangkap 4, kemudian jenengan nambahi, bangun lagi, pokoknya 4 salam ya, salam, jangan takbir dulu. Jenengan naik, kemudian tambahkan 1 rakaat, sholat ihtiyat, sholat kehati-hatian, itu bacanya basmalah dan fatihah, basmalahnya samar, basmalahnya tidak jelas. Jadi itu diambil yang banyak, ya. Itu dalam kondisi syak. Tapi kalau jalan dalam kondisi dzan, pilih yang dzan. Pilih dzannya. Lebih besar kemana? 3 apa 4 ya. Tapi jangan dibuat-buat, lebih besar ke 4 supaya tidak perlu sholat ihtiyat. Syak ya syak. Kalau misalkan dzan, tapi saya tadi berdasarkan bacaan saya dzan. Kalau ini 3, maka dekat 3. Ikutnya ikut dzan. Artinya dzan di sini adalah termasuk ilmu. Artinya sudah keluar dari daerah syak menuju kepada yakin meskipun belum 100%. Itu. Tidak boleh ihtiyat. Dalam fikih ketika dzan ikuti dzannya kemana? Tidak perlu sujud sahwi juga. Enggak harus sujud sahwi. Sujud sahwi hanya berlaku untuk ketika kita syak, kemudian kita melakukan sholat ihtiyat, dan itu pun pada kewajiban sujud sahwi di beberapa kondisi lah. Biasanya ketika sholat itu kebablasan, ki 4 po 5, kan sok gitu ya. Ya pas kakean pikiran kan itu 4 apa 5. Misalkan Buriati tuh ya fotokopi rapot misalkan, terus metu akhirnya 4 atau 5 ya bablasan apa wis pas gitu. Itu nanti otomatis itu nanti dilihat. Kalau jenengan syaknya dalam keadaan duduk itu batal ya. Ada kemungkinan 5. Tapi maaf. Tapi ada kemungkinan ya kalau duduk batal. Kalau misalkan ada 5-nya, jangan dalam keadaan berdiri, jangan langsung duduk. Berarti kan ngelongi 1. Syaknya berubah jadi antara 3 dan 4. Maka 4 tambah 1. Kan kalau misalkan saya berdiri, saya kemudian syak, saya ini 4 atau 5, kan gitu. Berarti kemungkinannya lebih, nggak ada kemungkinan kurang kan. Maka saya duduk berarti mengurangi 1. Ketika mengurangi 1, artinya syak saya tidak lagi 4 dan 5, tapi 3 dan 4. 3 dan 4 apa yang harus dilakukan? Anggap 4, kemudian ihtiyat 1. Sholat, kemudian jenengan syak antara 2 dan 4. Kan sering loh ya. Itu akibat sering jamak. Jamak sholat, dan sholatnya cepat itu di jamak zuhur asar itu bareng. Itu karena sering dijamak sehingga iki mau sholatnya sing kae apa sing zuhur atau asar. Sehingga saat ini jenengan ini ragu, saya ini rakaat kedua atau rakaat yang keempat.
rakaat keempatnya yang itu atau rakaat keduanya salat zuhur misalnya. Bisa seperti itu. Itu dianggap 4. Karena salat ihtiyatnya 2. Salatnya 2 rakaat. Karena kan ada kemungkinan kurang 2 gitu. Dan salat syak yang bisa yang dibetulkan, bisa direparasi itu salatnya itu hanya syak yang 4 rakaat ya. Kalau sholatnya 3 rakaat maghrib atau sholatnya 2 rakaat subuh, apa maneh kok 1 rakaat witir mamane. Witir syak siji poloro. Dan sebagainya. Saking fananya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kelalen sholatnya. Nah, itu kalau untuk maghrib atau untuk sholat 3 rakaat atau 2 rakaat atau mungkin 1 rakaat itu batal, jenengan cari ora temu-temu batal, bubar. Ulangi sama pertama. Dari iya. awal kan? Iya, paling kan cuma 3 sama 2, Pak. Enggak banyak. Itu kayaknya berat banget lingkungan. Terus berarti diulangi, iya. Iya. Ini berat kok. Iya, pokoknya kalau sholat yang bukan 4 rakaat, kan paling banyak 4 rakaat ya. Kurang dari 4 rakaat, maka ketika syak berapapun dan tidak ketemu dzonnya, tidak menemukan dzon, kecenderungan ke salah satunya, maka di situ panjenengan sholatnya batal, bubar, baleni lagi dari awal. Dilanjutkan aja sampai salam terus diulang lagi. Enggak, langsung rampung. Mau dilanjutkan ya bisa, nanti di mana bisa, tapi nggak wajib. Atau misalkan biasanya diniatkan udul niat, misalkan masih sempat ya, niat 2 rakaat misalkan, sholat apa misalkan, atau udul niat 13G, tapi yang namanya syak tetap bermasalah. Namanya syak itu bermasalah. Syak. Nah, yang ada beberapa syak nanti Pak Bu di dalam fikih itu ada beberapa syak yang tidak perlu dianggap atau nggak perlu dikatakan lah. Misalkan 1 syak orang yang banyak syak. Jadi 3 kali berturut-turut sholat itu syak terus, syak rakaat ya. Jadi 3 kali berturut-turut sholat itu syak terus, maka dianggap ora syak. Terserah pilih ndi. Pokoknya syaknya antara 3 dan 4 sekono, 3 bukan. Nah, itu otomatis maka dia nggak perlu nganggap syaknya, anggap aja berapa gitu, 1. Atau syak pada bagian sholat setelah melampaui tempatnya. Misalkan jenengan sholat kemudian ruku terus syak mau Fatihah urung ya umpamane. Mau wis Fatihah apa urung? Maka ruku itu sudah melampaui tempat Fatihah, nggak bisa ngulang Fatihah kan? Maka itu dianggap sudah syak lo ya. Syak bukan lupa. Ini banyak orang itu salah kaprah itu. Lupa, mau lali ora Fatihah. Berarti syak. Enggak. Syak tadi Fatihah belum ya. Nah, gitu kalau udah melampaui tempatnya. 3 syak setelah selesai sholat, dianggap sah semua. Selesai sholat udah takbir 3 kali ya, itu syak tadi berapa ya? Jadi bukan sholat pawurun, bangetan ini gue. Misalkan mau aku sholatnya bis 4 kali 5 ya misalkan, nah, itu dianggap wis rampung kok. Kenapa? Itu bahayanya waham. Bahaya waham. Karena sebenarnya Islam itu sangat mengakomodir, memberikan solusi kepada manusia yang al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sehingga ketika panjenengan was-was itu jalan satu-satunya ya aja digatekke. Karena manusia itu nanti akan dikuasai itu. Karena itu merusak logika. Logikanya saya udah wudhu selesai.
ya kan? Udah selesai rampung. Fikihnya juga kalau dicek di buku nggak ada yang kurang. Tapi saya ragu, wudhu lagi, terus seperti itu jelas was-was. Dan kata Syed Ali Khamenei dalam kitabnya, kitab fikih beliau mengatakan la yubali, bahwasanya seorang tidak selayaknya memperdulikan was-was. Itu jalan satu-satunya. Biarkan aja, dianggap sah gitu ya. Tuh. Was-was itu jangan bayangkan was-was itu enak ya. Was-was itu sakit. Itu penyakit. Jadi dia tidak bisa menjadikan logika itu sebagai tolak ukur benar dan salah. Dia dalam fantasinya dia tentang kesucian, maka kemudian dia bagaimana caranya menjaga supaya wudhunya itu dan sebagainya, itu jadinya was-was. Kemudian ada satu pembahasan yang unik juga dalam masalah keyakinan. Kan katanya tasdik itu ilmu yang disertai dengan keyakinan. Kalau kemudian ada yang namanya jahil murakab. Jahil murakab itu nggak tahu tapi yakin kalau tahu. Kan ada keyakinan itu. Itu kira-kira termasuk ilmu apa bukan itu? Yakin ki? Yakin tapi salah itu. Yakin Tapi salah. Tapi salah. Ilmu. Bukan orang ngerti loh Pak, bukan orang ngerti loh, yakin loh. Yakin orang ngerti kok sampai Yakin orang ngerti lain lagi. Dan ini yakinnya ngerti, yakin ngerti. Nah, dia tahu. Jadi dia gini, dia ngotot yakin kalau itu benar misalkan. Padahal sebenarnya salah. Semua orang mungkin juga tahu kalau itu salah, tapi dia ngotot. Keyakinan loh ya, bukan dibuat-buat loh. Yakin betul loh. Contoh kasus salafi. Nah, itu yakin. Ya yakin benar-benar pada salah itu. Masalah benar salah kita nggak menghukumi ya, nanti ya nggak tahu. Tapi ini dalam satu konsep, dalam satu teori, dia itu yakin padahal salah. Itu ahli mantik itu berbeda pendapat dan itu sampai dibuatkan satu buku bahwa apakah jahil murakab termasuk ilmu. Itu satu buku tebal. Jadi saya nggak akan bahas di sini. Kan itu satu buku. Jadi jahil murakab gini. Ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan bukan. Kalau dikatakan ilmu jenenge wae jahil. Ya kan. Ya, jadi saya sebenarnya sudah ahli, cuma mau saya sampaikan takut jenengan nggak kuat, jadi saya. Jadi ada yang mengatakan gini, namanya jahil kok ilmu. Jahil ya bukan ilmu. Satu, itu termasuk kelompok atau kubu yang mengatakan kalau itu bukan ilmu. Dua, ilmu itu kan gini, kesesuaian antara gambaran dengan misdak atau eksistensi di luarnya. Gambaran sama misdak itu namanya ilmu. Nah, orang salah kan enggak. Yang di sini dengan yang di sini kan beda. Berarti itu bukan ilmu. Tapi ada kubu juga yang mengatakan enggak, tetap ilmu karena ada keyakinan. Berarti bukan hanya ilmu tok, itu ilmu tasdiki. Yang namanya jahil murakab itu. Nah, itu sebagai gambaran. Wacana aja, enggak akan saya bahas di sini. Ya. Nanti Anda bisa lihat di situ. Karena untuk itu aja dikarang satu buku. Apakah jahil murakab tu'adu minal ilm? Itu. Oke. Ilmu nadhari sudah. Kemudian Pembahasan tentang jahil murakab itu dari ilmu, iya. Nah, karena dia mau menunjukkan ilmu tentang bahwa jahil murakab itu bukan ilmu. Nah, makanya itu baru contoh aja sedikit. Makanya saya nggak mau melanjutkan. Sedikit aja udah bingung. Nah, kemudian kan kemarin kita udah bahas Pak Bu. Salah satunya adalah ilmu itu berdasarkan cara mendapatkannya. Ada ilmu. Tadi sudah kita bahas objek ilmu tasdiki. Ada ilmu yang disebut ilmu
daruri atau ilmu gampang atau ilmu mudah untuk mendapatkannya, jangan nggak perlu mikir, nyaris nggak perlu mikir, saking cepatnya, saking gamblangnya bagi kita. Itu namanya ilmu daruri. Oke, sebagai contoh saja misalkan dalam perhitungan matematik 1 tambah 1 sama dengan 2, jangan nggak mikir, ya kan? Satu saat Pak Redi tak tanya, kalau teklun 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya. Nah, itu padahal 1 tambah 1 sama dengan itu gamblang. Cuma saat itu tidak gamblang. Kenapa? Karena tidak ada perhatian. Tidak ada atensi kepada itu. Jadi nanti ada syarat supaya yang daruri menjadi daruri. Termasuk kenapa? Misalkan ini konsep khilafah itu jelas-jelas nggak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Misalkan semua orang tahu dengan kebinekaan yang kita miliki itu nggak mungkin ada konsep itu sama khilafah. Tapi kok masih ada yang mempertahankan yakin. itu? Ada yang yakin. Wallahu alam. Kalau yakin nggak yakin, wallahu alam. Ya. Itu karena tadi itu nggak ada atensi betul-betul kepada apa itu sebenarnya kebinekaan. Makanya kemudian ketika ada itu, salah satu buktinya adalah ketika orang ada yang mencetuskan istilah Islam Nusantara, itu kayak orang kebakaran jenggot. Padahal kan bukan masalah apa-apa itu kan. Cuman karena tadi itu nggak ada perhatian Islam Nusantara. Kok adanya itu Islam Hanif misalkan, atau Islam Muhammad, atau Islam dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak ada perhatian, itu menjadikan apa yang badi tidak badihi, ya kan? Ala kulli hal. Bid'ah dan sebagainya itu karena tidak ada perhatian makna bid'ah itu sendiri, ya kan? Nah, maka satu harus ada perhatian, atensi. Kalau kemarin kan orang berpikir itu harus ada usaha untuk menghadapi masalah, identifikasi masalah, baru kemudian berpikir. Maka tidak adanya perhatian menjadikan yang badihi atau daruri jadi tidak daruri. Tapi itu tidak menghilangkan kedarurian ilmu itu, karena ilmu itu tidak jelas hanya bagi Pak Riyadi yang ngantuk. Kalau yang lain jelas, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, satu perhatian. Dua, itu akal kita itu sehatul akal. Akal kita itu sehat. Kalau nggak sehat itu aneh-aneh, barang jelas tadi ora jelas, ya kan, barang gamblang tadi ruwet. Itu kesehatan akal itu pengaruhnya besar pada kebadihian sesuatu bagi seseorang. Yang ketiga adalah kesehatan indera kita. Ini berhubungan dengan ilmu-ilmu yang bersifat indrawi. Misalkan bagi semua orang, ceret itu panas ketika dia untuk masak, habis masak apa yang mendidih itu kalau dipegang panas. Semua orang badihi kayak gitu. Tapi satu saat jenengan mati rasa karena satu hal, gini tuh nggak panas. Yang keempat, kadang perhatian ada, akal juga sehat, kemudian panca indera juga sehat ya. Tapi ada syubhat. Ini dikasih syubhat, ini jadi bingung. Barang jelas menjadi tidak jelas. Kayak kemarin itulah ada itu apa itu, itu malah jadi bingung. Tadinya tahu ada itu apa dan lain sebagainya. Maka orang awam yang dibuat bingung oleh orang yang lebih tinggi tingkat ilmunya, itu akan merasakan lama-lama sesuatu yang tadinya jelas menjadi tidak jelas itu, jadi membingungkan. Islam itu tadinya jelas itu, sekarang menjadi sangat tidak jelas karena munculnya syubhat dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Nah, yang kelima itu supaya yang jelas menjadi jelas atau difahami secara gamblang, itu juga harus ada kadang eksperimen. Jadi kudu jajal ben ngerti. Nah, jangan tuh kalau misalkan panasnya api itu, jangan pandang bertahun-tahun, jangan nggak akan yakin kalau api itu panas. Delok tok loh. Harus ada usaha untuk megang. Nah, jangan nanti yakin. Makanya bagi orang yang tidak pernah mencoba api, dia tidak akan sampai kepada satu kebadihian panasnya api itu. Nah, ketika jangan sudah sampai badihi, api itu panas, disyubhat lagi sama orang,
Ini apinya Nabi Ibrahim kok nggak panas? Padahal yang namanya kaidah logika itu tidak mengenal pengecualian dan lain sebagainya. Itu syubhat nanti akan datang seperti itu. Nah, jadi hasilnya eksperimen untuk untuk tahu apakah es itu dingin, api itu panas. Jadi jangan salahkan badihinya kalau orang tidak tahu dinginnya es karena belum pernah menyentuhnya. Itu bukan berarti dinginnya es tidak badihi, nggak jelas bagi dia. Masalahnya dia belum melakukan eksperimen. Itu sebagai mukadimah. Panjenengan harus memahami masalah itu. Nanti kita akan tahu mukadimah kita sederhana itu nanti kita akan banyak temukan dalam pembahasan berikutnya. Nah, sekarang pembahasan mengenai lafadz. Ada orang bertanya gini, loh, mantik itu kan masalah logika, nggak membahas lafadz itu. Kenapa membahas lafadz? Lafadz itu kan urusan bahasa. Itu kan sifatnya juga manipulasi itu, ya kan? Nah, kenapa mantik bahas? Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kadang dia harus memindahkan yang dia pikirkan kepada orang lain. Nah, untuk memindahkannya itu pakainya bahasa, bisa tulisan, bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa apa dan sebagainya. Tetap aja namanya bahasa, baik dalam bentuk lafadz, suara, atau dan lain sebagainya. Ya, ala kulli hal. Maka pembahasan tentang lafadz sebenarnya pembahasan mengenai wasilah untuk mentransfer supaya apa? Kadang sininya udah bener, karena bahasa saya salah, sampainya ke Pak Riyadi salah. Nah, maka harus juga selain pintar berpikir, juga pintar mencari cara untuk mentransfer pemikiran itu dari diri kita kepada orang lain, yang nanti harapannya adalah 100% yang kita pikirkan masuk secara 100% kepada orang yang kita ajak bicara, misalkan seperti itu. Nah, itu makanya kemudian kita nanti membahas lafadz. Kan kalau yang namanya wujud, jadi kalau perkembangan manusia kan gitu. Misalkan manusia misalkan lihat ini, saya mau tunjukkan ini kepada Pak Riyadi di Dirjo. Ini saya bawa, Pak, ini yang namanya apa, spidol, ya, oke. Itu bisa gampang. Kemudian ketika saya lihat spidol ini namanya wujud luar atau wujud khariji, wujud luar, eksistensi luar ya. Ketika saya lihat, akan tercetak sesuatu di dalam otak saya itu mengenai bentuknya, warnanya dan lain sebagainya. Itu namanya wujud akli atau wujud di dalam diri kita itu, ilmu kita tentang itu sebenarnya nempel di sini. Sekarang kita sudah ketemu dua wujud ya, dua wujud. Satu ini wujud luar dan wujud gambaran di dalam diri kita. Suatu saat yang pengen saya tunjukkan sama Pak Riyadi itu gunung yang saya lihat kemarin. Pilih gotong gunung itu, ya kan? Maka saya cari wakil untuk mewakili wujud gunung itu pakai apa gitu. Maka kemudian saya buat lafadz. Lafadz itu saya buat kesepakatan dengan Pak Riyadi. Pak Riyadi sing bentuke ngene, terus di situ pokoknya dengan secara detail saya sampaikan, kuwi jenenge gunung ya. Tadi suatu saat saya bilang gunung sama Pak Riyadi, cukup bayangan itu gunung gede ngono. Tapi kalau belum ada dilalah kan, gunung misalkan, ya di sini cuma GUNUNG, nggak mentransfer gambaran gunung dalam diri saya itu ke Pak Riyadi. Nah, saya harus cari cara. Maka saya kemudian sama Pak Riyadi membuat yang namanya lafadz, wujud lafzi. Wujudnya sekarang wujud lafadz, gunung. Nah, itu harus ada indikasinya harus sudah sedemikian rupa, dilalahnya harus sedemikian rupa. Yang ketika saya bilang gunung, Pak Riyadi langsung gambaran itu yang besar itu dan lain sebagainya.
Terus menerus seperti itu sampai tercipta hubungan yang kuat. Begitu saya melafalkan sesuatu, Pak Riyadi langsung paham maknanya. Nah, coba kalau misalkan saya ngomong bahasa Inggris, Pak Riyadi nggak tahu, maka yang tercetak di sini hanya huruf-huruf. Oh, berarti tulisannya gini, enggak. Padahal yang saya maksud gunung. Nah, maka kemudian saya ciptakan lafaz untuk mewakili. Suatu saat saya nggak bisa nemui Pak Riyadi karena jauh. Pak Riyadi, saya di sini, Pak Riyadi ziarah Arba'in untuk yang kesekian kalinya. Saya kemudian Pak Riyadi pengen ngabarkan ke saya tentang satu peristiwa. Pak Riyadi bingung, bengok ora krungu kan, lafaz nggak bisa didengar. Maka Pak Riyadi WA. Maka sekarang muncul lagi wujud wujud yang lain, yaitu wujud katbi atau wujud tulisan. Tidak terlafadzkan, tapi tersurat. Yang itu juga mewakili. Itulah yang kemudian memunculkan perkembangan komunikasi antar manusia. Itu berawal dari tadi itu, membawa wujud luar pertama, nggak bisa, kemudian mencari lafaz yang cocok misalkan, kemudian nggak bisa juga karena satu hal, maka dibuatlah lafaz dan seterusnya sampai dibuat tulisan kemudian berkembang, ada SMS, WhatsApp, chatting dan sebagainya. Itu semuanya itu wujud juga. Itu ketika saya nulis gunung, itu wujud gunung secara lafzi, secara zihni ya gunung itu yang gambaran kita, secara wujud luar ya itu yang kita daki, secara dan lain sebagainya. Jadi dimensi wujud lebih pada dimensi wujud katbi. Kemudian kita lanjut ke sedikit lah ya, ke adilalah kemarin ya, untuk menyempurnakan. Dilalah itu indikasi. Kemarin contohnya kita kan kalau Pak Safa sama Pak Mus datangnya selalu bersama, maka akan tercipta indikasi, salah satu mengindikasikan yang lain. Pak Safa muncul, bayangannya Pak Mus juga. Pak Mus muncul, bayangannya Pak Safa juga. Itu namanya indikasi. Nah, itu terjadi karena beberapa proses. Ya, yang akan kita bagi adalah proses itu sebenarnya, yang nanti kita akan namakan bermacam-macam tentang adilalah itu. Nah, oke. Kita akan membagi adilalah karena kemarin sudah kita sampaikan mukadimahnya, berdasarkan jenis hubungannya. Jadi indikasi atau adilalah itu berdasarkan jenis hubungannya. Itu bisa yang ini juga bisa kita sampaikan kemarin. Adilalah al-aqliyah itu berdasarkan hubungannya, itu ada yang namanya adilalah logis atau aqliyah. Di mana hubungan, misalkan saya buat A sama B ya, terjadi dilalah. Di mana hubungan A dan B itu hubungannya bersifat logis. Ya, misalkan ada asap, pasti ada api. Maka hubungan asap dan api itu tidak bisa terpisahkan secara logika. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kemudian wajah saya itu terpapar sinar matahari. Padahal saya nggak lihat matahari. Maka saya kemudian meyakini secara logika bahwasanya matahari sedang bersinar karena sinarnya sampai ke dan lain sebagainya. Itu namanya dilalah akliyah atau hubungannya hubungan logis. Hubungan logis ini itu tidak bisa terpisahkan, nggak bisa dibantah. Ya. Nah, ini hubungan ini berdasarkan logika. Jadi ingat ya kemarin kalau Mas kaidah logika itu tidak boleh menerima pengecualian ya. Kalau seluruh alam semesta itu sama harus, kalau enggak itu namanya bukan logika. Kalau misalkan saya mengatakan ini tuh begini kecuali, itu berarti bukan logika. Ada kecuali itu nggak boleh.
Nah, ini hubungan bersifat logis atau akliyah. Yang kedua kemarin dilalah tab'iyah atau berdasarkan tabiat manusia. Ini seperti misalkan, ini bukan akli ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Tapi ya misalkan begini. Kalau jenengan dengar orang bilang aduh itu menunjukkan dia kesakitan. Kan ada dilalah itu. Kata aduh atau seruan aduh itu menunjukkan ada yang sedang merasakan kesakitan. Paham ya? Oke. Pasti enggak? Pasti enggak? Enggak. Mungkin orang sedang berakting, dia bilang aduh padahal tidak merasa kesakitan. Atau dia melakukan prank misalkan, bilang aduh tapi sebenarnya dia tidak merasa sakit dan sebagainya. Maka karena berdasarkan tabiat manusia itu tidak bersifat akliyah, maka dia bisa tidak sesuai dengan dilalah yang kita pahami. Maka kemudian ini memang tabiat manusia. Pokoknya tabiat manusia, naturalnya manusia kalau aduh itu menunjukkan sakit. Dilalah yang ketiga itu namanya dilalah wada'iyah, manipulasi. Ini jelas logika, ini tabiat manusia, ini manipulasi. Sebenarnya nggak ada hubungannya antara A dan B dalam dilalah ini. Dalam dilalah ini nggak ada hubungannya. Kita ini berusaha menghubung-hubungkan. Kita buat satu hubungan antara A dan B hingga tercipta ketika kita mendengar itu mendengar A, kita langsung bayangan kita ke B juga. Nah, misalkan tadi itu kemarin kita bahas mengenai traffic light. Traffic light ketika merah Anda langsung berhenti. Siapa yang menentukan kalau merah itu menunjukkan berhenti? Dilalahnya merah artinya berhenti. Siapa yang? Logika kita? Enggak, bisa aja saya ganti pink misalkan atau apa misalkan. Merah itu kita ganti pink kan. Misalkan. Tabiat? Enggak juga. Kalau tabiat harusnya massal. Misalkan bendera kematian misalkan. Nah, bendera kematian kan ada yang putih, kuning, dan lain sebagainya. Kayak partai persis ya pokoknya. Itu kan wada'iyah. Kalau di tempat kita bendera putih, itu berarti ono kepaten misalkan. Itu menunjukkan bahasanya itu bendera putih menunjukkan ada yang meninggal dunia. Itu namanya dilalah wada'iyah, manipulasi. Wada artinya meletakkan, peletakan. Memang sengaja dibuat hubungan ini, dimanipulasi. Kalau dilalah wad'iyah itu untuk tercipta, itu perlu perjuangan untuk orang itu ngah gitu loh, ya kan? Itu yang menunjukkan itu dilalah. Nah, dilalah dibagi tiga berdasarkan jenis hubungannya. Satu hubungan atau mungkin dasar hubungan atau jenis hubungannya lah. Hubungan dilalah logis, kemudian dilalah tabiat atau dilalah wad'iyah atau manipulasi gitu. Nah, ketika ini tercipta, maka otomatis masyarakat kita akan secara ini spontan itu berpindah dari A ke B. Setiap B A B terus seperti itu, terjadi seperti itu. Nah, maka ketika otomatis begitu merah langsung berhenti. Ya. Kemudian misalkan peluit wasit misalkan peluit, atau misalkan peluitnya panjang atau morse misalkan. Itu kalau misalkan sandi morse ya. Itu kan kalau belum jadi dilalah bingung itu. Ya kan? Morse itu. Misalkan gerakan tertentu menunjukkan apa, kalau belum jadi dilalah bingung. Enggak bisa nggarap. Tapi kalau sudah jadi dilalah, ini menunjukkan ini murnuh langsung. Dan lain sebagainya. Ala kulihal. Jadi itu mengenai dilalah. Dan masing-masing dari ketiganya itu dibagi dua, lafdiyah dan
bukan lafdiyah, lafat dan bukan. Misalkan kalau ini ya, yang lafat ini berarti lafat, non lafat. Nah, maksudnya bisa tulisan dan sebagainya. Ini pun sama. Nah, lafat, non. Saya sengaja tulisan nggak saya buat jelas. Katanya orang pintar itu tulisannya nggak begitu baik. Katanya itu untuk dilalah aja, dilalah kalau ini menunjukkan sesuatu. Nah, misalkan kalau ini dilalah akliyah, misalkan suara menunjukkan yang bersuara, ya, suara menunjukkan yang bersuara, itu akliyah. Saya nggak ngomong orang yang bersuara loh ya, bisa aja bukan orang, ya. Nah, misalkan suara bel menunjukkan yang menyebabkan bel itu berbunyi. Saya nggak bilang orang loh ya. Orang sini itu pintar-pintar, nanti saya salahkan terus kalau bilang orang, karena kadang seringkali konslet muni dewi gitu. Ya, jin. Nah, kalau kita jin, wah jin gue. Nah, kita itu. Nah, kemudian yang bukan lafat. Kalau ini logis yang bukan lafaz, misalkan ya tadi itu asap menunjukkan api, itu bukan lafaz. Kenapa kita bagi? Karena nanti kita akan bahas yang lafaz ini sebenarnya di mantik. Yang penting kan kepentingan kita dengan lafaz. Kemudian yang tabi'iyah itu juga lafaz dan bukan lafaz. Lafaz ya tadi itu lafaz aduh menunjukkan. Nah, kalau yang nggak lafaz apa? Muka merah menunjukkan marah, denyut yang cepat menunjukkan demam, ada dan sebagainya lah, ya kan. Tukang bekam lebih tahu lah daripada saya masalah denyut itu ya. Jangan dikasih selamat dulu Pak, kita masih ada acara syukuran nanti. Tenang aja. Jadi pembukaannya. Nanti syukurannya kan nanti di sini. Ini bekam bersertifikat ya. Luar biasa ya. Nah, bukan bersertifikat. Nah, saya mau bekam juga sebenarnya, tapi takut digratisin. Tapi kalau kenal, tapi ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kenal nggak boleh. Kenal nggak boleh. Cari yang nggak kenal sana. Nah, ini yang tapi ya kalau yang lafaz ya lafaz aduh apa dan sebagainya. Kalau yang non lafaz ya kayak tadi itulah. Ya, muka merah menunjukkan marah, menggigil menunjukkan ketakutan atau kedinginan misalkan. Itu tabiat. Wad'iyah ada yang lafaz, ada yang non lafaz. Yang non lafaz kayak traffic light, rambu-rambu. Itu kan menunjukkan sesuatu. Yang lafaz, nah ini yang pembahasan kita di sini nanti. Yang kepentingan kita di sini, bagaimana kita memanipulasi lafaz agar tercipta dilalah, sehingga saat kita mentransfer apa yang dalam pikiran kita dengan lafaz itu tertransfer dengan sempurna. Kepentingan kita di sini. Dilalah wad'iyah yang lafziyah, yang non lafaz itu bukan pembahasan kita. Kan jelas kalau yang non lafaz ya tanda-tanda dan sebagainya itu ya. Nah, jadi nanti ada lafziyah dan bukan lafziyah. Salah satu karakter kelas mantik ya. Salah satu karakter kelas mantik adalah pertama kali belajar mantik itu jane kowe sing bahas opo. Ya, bahas opo sing dibahas ki opo jenenge. Sampai satu saat kita jadi tahu sebenarnya ketika menghadapi satu masalah kok cara berpikir saya bisa berbeda. Di saat orang lain seperti itu kok saya bisa seperti ini. Cara berpikir kita itu ternyata pengaruhnya adalah tadi itu, ada dilalah, ada segala macam itu bercampur dalam diri kita. Begitu kita menghadapi lawan itu, senjata itu keluar semua. Sebelum menghadapi lawan kita nggak merasa mendapatkan manfaat. Oh ya, makanya kemudian salah satu ciri orang belajar mantik itu cerigis.
cerewet itu loh, barang nggak penting dibahas. Misalkan bahas apalah misalkan ya, masih biar makan gini, ini dibahas mantiknya nanti ini. Iya, kok anu ya, ini kalau cara mantik anu ini nggak pas ya, soalnya karena dibahas ya. Tinggal makan aja, tinggal makan gratis loh. Itu biasanya nanti awal-awal itu tadi itu apa namanya, gatal kuku lah kalau orang anu ya, gatal kuku. Jadi pengennya garuk-garuk, terus kalau pas kuku baru tumbuh itu kalau kucing apa kan sebenarnya garuk-garuk itu gatal kuku. Itu gitu apa-apa dibahas mantiknya. Nah, sedang dibahas mantiknya. Nah, itu biasanya sebenarnya sih itu seperti orang nyari lawan. Nanti kalau jenengan sudah mulai terbiasa, itu jadi sebenarnya jadi malu sebenarnya. Kenapa dulu seperti itu? Dulu itu gitu bahas persis lah ketika panjenengan pertama mengenal Ahlul Bait kan gitu. Iya. Ketemu orang debat. Orang itu kan yang Ayo. Ala kulli hal. Saya kira itu saja untuk sore hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan panjenengan siap istiqomah nih. Ini jenengan nanti baca lagi, ulangi lagi. Nah, insyaallah. mau niatan istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.